Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ini kitab yang sedang kita kaji nih, ketika membahas tentang bab kurban, ada beberapa teknis, beberapa cara membagikan hewan kurban atau daging kurban. Yang pertama adalah daging kurban seluruhnya disedekahkan kepada fakir miskin. Artinya yang berkurban tidak mengambil sedikit pun dari dagingnya tersebut. Yang kedua, disedekahkan kepada fakir miskin, tapi yang berkurban mengambil sedikit dari daging kurbannya. Ya seplastik, 2 plastik lah ya. Atau biasanya kalau bapak kurban, bapak ngambil berapa kilo? Paha kanan ya? Ya, panitia paha kanannya bawa ke rumah. Nah, itu pun diperbolehkan, tidak jadi masalah ya. Karena kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, daging kurban itu merupakan daging yang berkah. Maka orang yang berkurban dianjurkan untuk sedikit mencicipi daripada daging kurban tersebut. Ya ambil 1 plastik lah buat makan dia dan keluarganya. Itu cara yang kedua Pak ya. Cara yang ketiga, kata Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi di dalam Fathul Qarib. Jadi menurut beliau dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk orang yang ekonominya menengah ke atas, artinya untuk orang-orang mampu, dan sepertiga lagi untuk orang yang ekonominya menengah ke bawah, artinya untuk orang-orang fakir. Nah, dengan cara Ibnul Qasim ini, maka seluruh kalangan bisa menikmati daging kurban. Kalau cara Imam Ghazali itu kan diserahkan semua Pak ya, semua disedekahkan kepada fakir miskin. Yang kurban gak dapat, panitia gak dapat, orang-orang kalangan mampu gak dapat. Ya, itu cara Imam Ghazali. Nah, cara Syekh Zainuddin Al-Malibari, semua disedekahkan kepada fakir miskin dan hanya sedikit yang diambil oleh orang yang berkurban. Tapi cara Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi itu cara yang bisa dibilang komprehensif, menyeluruh. Jadi seluruh kalangan itu bisa menikmati hewan kurban. Ini kira-kira dari 3 cara ini mau pilih yang mana Pak? Nomor 3 ya? Iya. Jadi cara nomor 3 ini memang cara yang apa ya? Ya menyeluruh, sehingga daging kurban itu bisa dinikmati seluruh kalangan. Kalangan yang berkurbannya sendiri, kalangan orang-orang mampu, dan kalangan orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu teknis pembagian daging kurban. Cuman dari 3 teknis atau 3 pendapat ini, pesan saya 1, prioritaskan fakir miskin. Artinya apa? Artinya bagi kita yang untuk makan daging itu gampang, untuk makan daging itu mudah, maka jangan terlalu bernafsu kepada daging kurban. Biarkan itu jatah fakir miskin. Kalau fakir miskin sudah mendapatkan semua secara merata, maka baru naik golongan yang kedua, golongan-golongan mampunya, ya. Baru kita boleh mengambil daging kurban. Itu saran saya, yaitu prioritaskan fakir miskin. Kemudian yang kedua, boleh tidak panitia panitia apa? Bukan zakat, kurban. Panitia kurban boleh tidak menjual kulit kurban. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ada beberapa orang
ada kalangan yang boleh menjual kulit kurban dan ada kalangan yang tidak boleh menjual kulit kurban. Pertanyaannya, siapa saja yang boleh menjual kulit kurban dan siapa saja yang tidak boleh menjual kulit kurban? Ini bisa dilihat di dalam kitab-kitab fikih. Salah satunya adalah Bughyatul Mustarsyidin. Di sana dijelaskan seperti ini. Ada 3 kalangan yang tidak boleh menjual kulit kurban. Siapa saja? Pertama, yaitu orang yang berkurban. Yang kedua, panitia kurban. Dan yang ketiga, yaitu orang mampu. Tadi dijelaskan bahwasanya orang mampu berhak untuk menerima apa? Menerima bagian kurban, entah itu dagingnya atau kulitnya. Jadi misalkan ada kulit kurban diberikan pada orang mampu, boleh, Pak. Ya. Tapi orang mampu ini tidak boleh menjual kulit kurban. Jadi 3 kalangan ini tidak boleh menjual kulit kurban. Yang boleh dilakukan hanya mengkonsumsi dan memanfaatkannya. Orang yang berkurban, misalkan dia minta kulit kurbannya sama panitia kulit kurbannya bawa ke rumah, maka dimanfaatkan oleh orang yang berkurban tersebut, entah untuk dimakan jadi kikil berarti ya, atau untuk dibuat apa? Dibuat tas, dibuat sepatu, dimanfaatkan kulitnya, boleh. Atau yang memanfaatkan bukan orang yang berkurban tapi panitia. Oleh panitia dibuat bedug. Di sini di masjid ini ada bedug gak? Ada. Nah, panitia mau bikin bedug-bedug yang lain, dari mulai bedug kecil sampai bedug besar, dimanfaatkan oleh panitia, boleh. Tapi dijual tidak boleh. Atau misalkan kulit tersebut diberikan pada orang kaya, orang mampu. Ada orang mampu, ada warga, orang mampu, dia nggak minta daging, tapi dia minta apa? Kulitnya. Nih kulitnya kasihin saya aja, daripada nggak ada yang mau, daripada kebuang. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang yang mampu. Ya, maka hanya boleh dimanfaatkan saja, tapi tidak boleh dijual. Hanya boleh untuk dijadikan tadi, misalkan mau dibikin sepatu, dibikin sendal, dia punya keahlian itu, boleh. Tapi dengan syarat jangan dijual. Karena 3 kalangan ini tidak boleh menjual bagian apapun dari kurban, termasuk kulit kurban. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Hakim, man ba'ajil da udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak sah kurban tersebut. Hadis riwayat Imam Hakim. Jadi tidak boleh ada penjualan kulit kurban. Nah, larangan itu atau perintah itu berlaku hanya untuk siapa? 3 kalangan tadi. Adapun kalangan fakir miskin boleh menjual kulit kurban. Misalkan fakir miskin selain mendapatkan daging, dia juga diberikan kulitnya. Fakir miskin, ini kulit, silahkan siapa yang mau ngambil. Akhirnya diambil oleh fakir miskin, dijual, boleh, tidak jadi masalah. Karena fakir miskin itu bukan hanya boleh memanfaatkan, mengkonsumsi, tapi juga boleh menjualnya. Beda dengan 3 kalangan tadi. 3 kalangan tadi hanya boleh memanfaatkan dan mengkonsumsinya. Adapun fakir miskin selain memanfaatkannya, mengkonsumsinya, boleh juga untuk menjualnya. Ya. Artinya apa? Artinya dari sini kita bisa mensiasati, atau panitia bisa membuat siasat. Tadi kan panitia boleh nggak menjual kulit hewan kurban? Nggak boleh. Tapi walaupun hukum asalnya tidak boleh, namun bisa disiasati. Bagaimana panitia kurban menjual kulit kurban? Siasatnya seperti ini, Pak. Ya. Jadi panggil 1 orang fakir miskin.
Kata panitia kurban, Pak, kita serahkan kulit kurban ini kepada Bapak. Ada kulit kambingnya 10, kulit sapinya 5, ada 15 kulit. Kita serahkan kepada Bapak, nanti Bapak yang akan jual beli kepada orang yang sudah kita tentukan siapa pembelinya. Jadi yang akadnya itu jangan panitia, tapi fakir miskin. Karena tadi fakir miskin boleh untuk menjual, dia yang menjualnya, dia yang akadnya. Setelah akad selesai, uang diterima, kata panitia apa? Mana Pak duitnya? Diserahkan ke panitia. Ya. Nah, walaupun si fakir miskin tadi ya dapatlah persenannya, jatah remannya ada. Ya. Ini biasa Pak, biasa satu kulit kambing laku berapa duit? Goceng. Bener Pak Haji? 15.000. Kalau kulit sapi mahal ya. Kulit sapi berapa? Ada 20.000 lebih ya. Misalkan 10 kulit kambing 150.000. Satu kulit sapi berapa? 50.000 lah. Dapatlah panitia 200.000. Nah, nanti si fakir yang menjualkan itu ya kasihlah 50.000. 150.000-nya buat operasional panitia, beli kopi buat panitia, atau tenda, bantu-bantu sewa tenda dan lain sebagainya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi panitia tidak boleh menjual kulit kurban. Tapi tenang, ada siasatnya. Siasatnya seperti tadi ya. Makanya perlu digelar rapat-rapat, musyawarah-musyawarah dari sekarang untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan dalam berkurban ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian boleh tidak mengupahi penjagal dari bagian tubuh hewan kurban? Maka jawabannya tidak boleh. Jadi kepala sapi itu tidak boleh dijadikan upah buat si penjagal. Kulit sapi, kulit kurban umum ya, kulit kurbannya juga tidak boleh dijadikan upah. Tapi kalau diberikan cuma-cuma boleh. Kalau diberikan cuma-cuma tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu adalah diberikan sebagai upah. Itu tidak boleh. Artinya apa? Artinya si penjagal itu sudah dapat upah uang. Nih Pak, upah jagal dari beberapa hewan kurban ya. Terus kata si penjagalnya, Pak, itu kepala nggak ada yang ngambil atau kulit nggak ada yang ngambil? Nggak ada. Bapak mau? Iya. Akhirnya apa? Diserahkan, diberikan secara cuma-cuma kepada si penjagal. Boleh. Yang tidak boleh itu memberikan atas nama upah ya, itu tidak boleh. Nah, itu beberapa aturan yang terkait dengan kepanitiaan ya. Ini panitia jangan sampai melanggar aturan-aturan yang ada di dalam hukum syariat. Seruput dulu dikit. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itulah 2 poin yang terkait dengan kurban. Yang pertama teknis pembagian dagingnya, yang kedua yaitu hukum penjualan kulit kurbannya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab fikih Kifayatul Akhyar dan redaksi matannya yaitu matan Abi Syuja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa awwalu nisabil ibili khamsun
batas minimal wajib zakat bagi seekor unta adalah berjumlah 5 ekor. Wa fiha syatun, pada 5 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor kambing. Wa fi ashrin syatani, dan pada 10 ekor unta zakatnya adalah 2 ekor kambing. Wa fi khamsa asyrata salasu syiyahin, dan pada 15 ekor unta zakatnya adalah 3 ekor kambing. Wa fi isyrina arba'u syiyahin, dan pada 20 ekor unta zakatnya adalah 4 ekor kambing. Wa fi khamsin wa isyrina bintu makhadin minal ibil, dan pada 25 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor unta yang disebut dengan bintu makhad. Bintu makhad itu satu macam dari unta ya. Nanti kita jelaskan apa itu bintu makhad. Wa fi sittin wa salasina bintu labun, dan pada 36 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor unta yang macamnya adalah bintu labun. Apa itu bintu labun? Nanti kita jelaskan juga. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun, dan pada 46 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor unta yang macamnya adalah hiqqah. Kayaknya kita akan menjelaskan tentang dunia peruntaan ini ya. Iya, kajian marga satwa kayaknya nih. Nanti akan kita jelaskan macam-macam ekor unta, karena ini berkaitan dengan hukum zakat yang harus dikeluarkan dari unta. Wa fi ihda wa sittina jaza'atun, dan pada 61 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor unta yang macamnya jaza'ah. Wa fi sittin wa sab'ina binta labunin, dan pada 76 ekor unta zakatnya adalah 2 ekor unta yang macamnya adalah bintu labun. Wa fi ihda wa tis'ina hiqqatani, dan pada 91 ekor unta, kaya ini Pak, punya 91 ekor unta ya. Waduh. Berapa zakatnya? Hiqqatani, yaitu 2 ekor unta yang macamnya adalah hiqqah. Wa fi mi'atin wa ihda wa isyrina salasu banati labunin, dan pada 120 ekor unta. Ini siapa yang di Java punya 120 ekor unta? Mana Pak Haji Komar? Mana? Absen. Tanggal merah ya? Waduh, di puncak lagi macet ini Pak. Libur panjang. Salasu banati labunin, yaitu 3 ekor unta yang macamnya adalah bintu labun. Tsumma fi kulli arba'ina bintu labun, dan setiap bertambah 40 ekor unta maka zakatnya juga bertambah, yaitu 1 ekor bintu labun. Wa fi kulli khamsina hiqqatun, dan setiap bertambah 50 ekor unta maka zakatnya ditambah dengan 1 ekor hiqqah. Titik sampai situ. Ini kira-kira perlu dijelasin nggak Pak? Hah? Iya. Mau dijelasin kita nggak punya onta, nggak dijelasin ilmu gitu ya. Kita jelasin tipis-tipis aja deh ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nisab zakat unta. Ini kira-kira masih ingat gak nisab itu apa?
batas minimal wajib zakat, itu namanya nisab. Saya ulang lagi, nisab itu batas minimal wajib zakat. Jadi kalau seseorang sudah hartanya sudah mencapai ukuran tersebut, maka dia sudah wajib zakat. Tapi kalau belum sampai ukuran tersebut, maka belum wajib zakat. Inilah yang disebut dengan nisab atau batas minimal wajib zakat. Nah, nisab unta atau batas minimal wajib zakat pada unta adalah khomsun, yaitu 5 ekor unta. Jadi kalau seseorang sudah memiliki 5 ekor unta, maka dia sudah terkena zakat. Artinya kalau di bawah 5 ekor unta belum kena zakat. Baru cuma punya berapa? 4, 3, 2, 1, belum kena zakat. Berapa zakatnya atau apa zakatnya ketika seseorang memiliki 5 ekor unta? Wa fiha syatun, zakatnya adalah 1 ekor kambing. Wa fi ishrin atau wa fi ashrin syatani, dan ketika seseorang memiliki 10 ekor unta, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Ini saya mau kait-kaitin sama kurban dulu deh. Pertanyaan buat Bapak Ibu, boleh tidak berkurban dengan kambing betina? Biasanya kan orang berkurban dengan kambing jantan, sapi jantan. Nah pertanyaannya, boleh tidak berkurban dengan kambing betina, sapi betina? Jawabannya boleh, tidak jadi masalah ya. Jadi secara hukum hewan kurban itu boleh berjenis apa saja. Boleh jantan, boleh betina ya. Cuman bedanya kualitas dagingnya saja, Pak. Kalau yang jantan itu dagingnya lebih enak. Kalau yang betina dagingnya lebih banyak, itu saja. Biasanya yang betina itu gede-gede ya. Nah, maka dagingnya lebih banyak. Kalau yang jantan dagingnya lebih itu saja perbedaannya. Adapun status hukumnya sama. Boleh berkurban dengan kambing jantan dan boleh berkurban dengan kambing betina. Pertanyaan kedua, boleh tidak berkurban dengan kambing atau dengan sapi yang sedang hamil? Ini ibu hamil dikurbanin, boleh nggak? Berarti kan disebutnya ibu hamil kan ya? Bolehkah mengorbankan ibu hamil? Nah, ini dalam konteks hewan ya, maksudnya ibu hamilnya, bukan istri, bukan ya. Maka di dalam Fathul Muin dikatakan tidak boleh berkurban dengan hewan betina yang sedang hamil. Ya. Tapi ada satu ulama yang bernama Ibnu Rif'ah. Ini masih bermadhab Syafi'i. Ibnu Rif'ah mengatakan boleh berkurban dengan hewan yang sedang hamil. Jadi mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh, tapi ada satu ulama Syafi'iyah yang mengatakan boleh. Ya afdolnya sih jangan, Pak ya. Kita ikut pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, jangan. Kenapa? Karena kalau berkurban dengan kurban betina yang sedang hamil, nanti repot panitia. Ya. Pertama, ketika disembelih dan ibunya mati, tiba-tiba ketika perutnya dibuka, anaknya hidup langsung lari. Nah, itu bagaimana hukumnya tuh? Hukum si anak kambing itu. Apakah harus disembelih lagi sebagai kurban? Apa boleh dipelihara sama panitia? Atau jadi jatah panitia? Waduh, lagi-lagi jatah panitia. Ya. Nah, kemudian kalau kambingnya ternyata apa? Setelah perut ibunya itu dibuka, ternyata anaknya mati. Itu bagaimana hukumnya? Nanti repot lagi. Mendingan untuk menutup kerepotan-kerepotan itu, sadduz dzari'ah,
maka kita gunakan pendapat mayoritas yang mengatakan bahwa jangan berkurban dengan kambing perempuan. Kambing betina apa kambing perempuan? Betina. Tidak boleh berkurban dengan kambing betina yang sedang hamil. Adapun kalau tidak hamil, apalagi hamil di luar nikah ya. Kalau kambing betina atau sapi betina yang tidak hamil itu tidak jadi masalah, boleh dijadikan kurban. Nah, kita kembali ke masalah zakat. Jadi pada 10 ekor unta maka zakatnya 2 ekor kambing. Wa fi khamsa asyarata salasu syiyahin. Dan pada 10 ekor unta, pada 15 ekor unta, zakatnya adalah 3 ekor kambing. Wa fi 20 arba'u syiyahin. Dan pada 20 ekor unta, zakat. Gara-gara tadi nyambung ke kurban ini, zakatnya yaitu 4 ekor kambing. Wa fi 25 bintu makhadin minal ibil. Dan pada 25 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor unta yang macamnya bintu makhad. Apa itu bintu makhad? Saya jelaskan lewat kitab At-Taqriratus Sadidah. Summiyat bidzalika, dinamakan bintu makhad li'annahu ana li ummiha an takuna mahidon ay hamilan bi ghairiha. Pertama, unta bintu makhad adalah unta yang baru berumur 1 tahun. Jadi unta yang berumur 1 tahun dinamakan bintu makhad. Kenapa dinamakan bintu makhad? Karena ketika unta sudah berusia 10 tahun, ibunya itu sudah siap lagi untuk hamil. Jadi unta itu memang hamilnya setiap tahun, Pak ya. Setiap tahun ada musim kawinnya. Cuman unta itu, Pak, punya rasa malu yang luar biasa. Mereka itu tidak akan melakukan jima atau hubungan badan jika di sekelilingnya ada manusia. Makanya cara mengawinkan unta itu, ini di Arab ya, cara mengawinkan unta itu 2 ekor unta, betina dan jantan itu diungsikan. Apa diungsikan itu? Ya, itu ditempatkan di satu tempat yang sepi. Di padang pasir atau di padang batu, itu cuman mereka berdua doang. Tidak ada hewan lain dan tidak ada manusia. Baru mereka mau berhubungan badan. Itu unta tuh. Rasa malunya luar biasa ya. Jadi mereka itu tidak akan berhubungan badan ketika ada hewan lainnya dan ketika ada manusia. Tuh. Kan kalau kambing menyosor di mana aja kambingnya. Wah, nggak peduli tuh kambing itu mau ada manusia, mau ada hewan lainnya. Ya, kambing itu jima hubungan badan di mana aja dia. Tapi unta itu punya rasa malu yang luar biasa, Maya. Mereka tidak akan berhubungan badan kecuali ketika tidak ada makhluk lainnya selain mereka berdua itu. Juga unta itu memiliki ingatan yang kuat, Pak. Sekalinya dendam, unta itu akan dendam seumur hidup, Pak. Misalkan kita pernah ngisengin unta nih, untanya kesel sama kita. 10 tahun gak ketemu, unta masih inget, Pak. Oh, dia nih. Seruduk, digigit dan lain sebagainya ya. Jadi memang unta itu termasuk hewan yang cerdas ya. Makanya unta itu di zaman Nabi digunakan untuk berperang. Karena selain fisiknya yang sangat kuat, otaknya juga cerdas. Itu kelebihan unta tuh. Nah, kita kembali bahwa ketika unta berusia 1 tahun namanya bintu makhad. Jadi unta yang siap punya adik. Unta yang ibunya siap untuk hamil lagi.
namanya bintu makhod. Nah, ketika seseorang memiliki 25 ekor unta, maka dia wajib terkena zakat, yaitu 1 ekor unta yang berusia 1 tahun yang dinamakan bintu makhod. Yang kedua, wa fi sittin wa salasina bintu labun. Pada 36 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor unta yang macamnya bintu labun, yaitu unta yang sudah memasuki usia 2 tahun. Kenapa unta yang berusia 2 tahun dinamakan bintu labun? Summiyat bidzalika li'annahu ana li ummiha an tad'a saniyan wa tasiru dzata labanin. Karena unta ketika usia 2 tahun biasanya udah punya adik, dan ibunya itu sedang memiliki susu untuk menyusui adiknya tersebut. Tapi kalau hewan cocok nggak sih disebut adik kakak gitu? Adik kakak ya. Iya, kan dia nggak punya kakak juga kan, kartu keluarga nggak ada. Ya cocok nggak tuh disebut adik kakak ya kalau perempuan, kalau hewan itu ya. Nah itu bintu labun. Wa fi sittin wa arba'in hiqqah. Pada 46 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor unta yang macamnya hiqqah. Apa itu hiqqah? Hiqqah adalah unta yang sudah berusia 3 tahun. Wa summiyat bidzalika li'annahu ana laha an turkaba wa yahmilu wa yuhmalu ala dhahriha aw yatrukuhal fahl. Dinamakan hiqqah, unta yang sudah berusia 3 tahun dinamakan hiqqah karena unta berusia 3 tahun pertama sudah bisa dikawinkan. Jadi minimal usia pernikahan unta adalah 3 tahun, itu sudah bisa kawin untanya. Yang kedua, unta yang berusia 3 tahun sudah kuat badannya untuk memikul barang dan untuk dinaiki oleh orang ya. Jadi kalau unta baru 1 tahun 2 tahun itu jangan dipikulkan barang dulu, jangan dinaiki, tapi sudah 3 tahun ke atas baru boleh. Nah, ini kita emang benar membahas dunia peruntaan ini ya. Ya karena berkaitan dengan zakat. Wa fi ihda wa sittina jaza'ah. Dan ketika seseorang memiliki 61 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor unta yang macamnya jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Jaza'atun laha arba'u sanawat. Jaza'ah adalah unta yang usianya sudah 4 tahun. Kenapa dinamakan jaza'ah? Wa summiyat bidzalika li'annaha ajza'at ay asqatat muqaddama asnaniha. Karena ketika unta sudah berusia 4 tahun, maka giginya itu mulai ompong. Kalau domba mulai ompong umur berapa, Pak? 1 tahun. Ya, itu 1 tahun atau sebelum 1 tahun sedikit. Kalau domba udah ompong, artinya apa? Sudah dewasa. Kalau kambing yang selain kambing domba itu 2 tahun ompongnya. Jadi mereka dewasanya 2 tahun. Begitu pula dengan sapi. Sapi itu ompongnya 2 tahun. Tapi unta dia ompong atau dia dewasanya itu ketika sudah mencapai usia 4 tahun. Kalau manusia ompongnya kapan? Oh, manusia lama ya. 50, 60 bahkan 70. Ada yang giginya masih lengkap, masih bagus. Masya Allah. Apa rahasianya? Ya rahasianya sebetulnya pola makan, pola hidup. Itu aja Pak. Makan yang teratur, makan yang bagus. Ada di Cibenda itu sering ngaji juga di hari Minggu di Rumah Makan Kartini. Namanya Bapak Haji Kanan. Usianya hampir 80 itu Pak. Oh tapi badannya masih tegak, giginya masih lengkap, nggak pakai kacamata Pak. Menyetir kemana-mana sendiri. Ya itu namanya aki-aki sehat. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, makanannya. Beliau itu cuman makan
makan umbi-umbian, singkong rebus, ubi rebus, ya semuanya kacang-kacangan rebus Pak. Nasi senasi-nasinya, nggak makan-makan yang lemak, yang apalagi santan ini itu dan lain sebagainya. Sebetulnya makan santan enggak jadi masalah, yang masalah adalah salah mengolahnya. Jadi santan itu jangan dimasak di api panas ya, 100 derajat lebih, jangan dimasak di situ. Artinya kalau Bapak pengen masak pakai santan, nanti udah selesai dimasak baru masukin bumbunya, garamnya masukin, santannya masukin, aduk-aduk, udah gitu aja. Jangan mendidih di atas api, itu masalahnya Pak. Ya, kalau santan, garam mendidih di atas api itu yang bikin penyakit. Ya, saya juga lihat dari situs-situs kedokteran, podcast-podcast kesehatan, ini bukan kata saya bukan dokter ya. Saya yang menyampaikan saja, seperti itu. Ya. Saya tanya lagi, kambing Pak. Banyak orang yang bilang apa? Makan kambing takut darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya. Salah. Kambing itu nggak bikin darah tinggi. Kambing itu nggak bikin kolesterol, Pak. Yang bikin darah tinggi, kolesterol adalah salah pengolahannya. Andai kambing diolah dengan benar, kambing itu makanan yang paling sehat, bikin orang cerdas. Makanya di Arab itu kambing, Pak, cara mengolahnya nggak pakai minyak, tidak pakai santan, nggak pakai bumbu-bumbu, itu hanya yang apa namanya, bumbu alami itu ya, seperti hanya kapulaga, cengkeh, kayu manis, kemudian bumbunya hanya garam saja, selesai. Dan itu bisa nikmat, bisa enak Pak. Itu tergantung bagaimana cara mengolahnya. Orang Arab kalau ngolah kambing Pak, setelah jadi kita ambil tulangnya, kita gini-ginikan, itu dagingnya muruh pui. Tahu muruh pui gak? Ya, bercucuran gitu kayak air. Masya Allah, saking lembutnya. Dan itu enak Pak. Padahal mengolahnya nggak pakai bumbu macem-macem. Bapak kalau makan kambing sebanyak apapun ya, maksudnya kadar yang biasa lah, itu walaupun banyak itu nggak akan punya penyakit apa-apa. Saya menyaksikan sendiri orang Arab umur 60 tahun nyemil kambing 2 kilo. Dia sama anaknya, anak kecil umur segitu paling Pak, ya, mesen kiloin daging 2 kilo, pakai roti cuma beberapa roti doang. Jadi roti sobek, ya, roti Arab, kemudian cocolannya kambing Pak, dimakan itu 2 kilo cuma berdua sama anaknya. Bapak berani makan daging 2 kilo? Itu udah 60 tahunan Pak, sehat, Masya Allah. Jadi yang salah itu caranya, pengelolaannya, bukan kambingnya ya. Nah, kita kembali ya. Kita kembali. Tadi sampai mana? Sampai kambing ompong. Sampai unta yang ompong. Jadi unta ketika berusia 4 tahun, maka giginya mulai ompong. Itu disebut dengan jazaah. Wa fi sittin wa sab'in bintalabun, pada 76 ekor unta zakatnya 2 bintu labun. Wa fi ihda wa tis'in, 91 unta zakatnya hikkotani, 2 hikkoh. Wa fi mi'atin wahida wa ishrin, pada 121 ekor unta salah subanati labunin, zakatnya 3 bintu labun. Summa fi kulli arba'in bintu labun wa fi kulli khamsin hikkoh. Setiap bertambah 40 maka zakatnya ditambah 1 bintu labun, dan setiap bertambah 50 maka zakatnya bertambah 1 ekor hikkoh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah zakat unta. Lalu bagaimana dengan zakat sapi dan zakat kambing? Berapa nisabnya? Ini yang akan kita bahas, dan insya Allah itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Adapun Jumat depan saya yakin libur ya, nggak mungkin malam takbiran kita masih ngaji. Ya, ada bola. Oh iya, berarti mau pilih mana nih, nonton bola apa takbiran? Atau sambil? Ya, sambil nonton sambil takbiran. Apa lawan apa Pak Haji? Cina lawan
Tim nasional Indonesia, wah. Hafal betul ya. Oh, tanggal 10 Jepang. Masya Allah. Iya, senior. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagaimana biasa, sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin bertanya terkait peruntaan atau masalah-masalah yang lainnya. Disilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Panitia menjual kulit kurban dan si pengkurbannya tidak tahu. Si pengkurbannya tahu saja itu tidak sah kurbannya, apalagi tidak tahu. Ini double ya. Ya. Cuman yang berlalu biarlah berlalu ya. Insya Allah selama kita masih mau belajar menuntut ilmu, seluruh kesalahan kita yang ada pada ibadah Allah akan maklumi. Yang tidak dimaklumi itu kesalahan orang yang tidak mau menuntut ilmu, Pak. Orang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau ngaji, dia melakukan kesalahan dalam ibadah, maka tidak akan Allah maklumi. Sesuai dengan perkataan Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Nah, itulah orang yang dia beribadah tanpa ilmu dan dia tidak mau menuntut ilmu. Adapun selama masih mau menuntut ilmu, maka seluruh kesalahan-kesalahan akan Allah maklumi. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau sapi 7 orang? Oh iya. Iya. Jadi dasarnya tentu di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran itu hanya berbicara secara umum saja. Fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah engkau melaksanakan salat Idul Adha dan setelah itu melakukan penyembelihan. Itu di dalam Al-Quran, tidak dirinci. Di mana dirincinya? Yaitu di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disimpulkan oleh para ulama bahwa 1 ekor kambing untuk 1 orang dan 1 ekor sapi maksimal 7 orang. Ya, kalau 1 ekor sapi kurang dari 7 orang nggak apa-apa, lebih bagus. 1 orang atau 6 orang nggak jadi masalah. Tapi batas maksimalnya adalah 7. Ya. Nah, kemudian bagaimana yang berseliweran di media, ustadz ini ngomong gini, ustadz itu ngomong gitu. Sebetulnya semua yang dijelaskan oleh para ustadz betul, Pak. Betul. Cuman terkadang sebagian ustadz lupa menjelaskan konteksnya. Ya. Nah, ketidakjelasan konteks itulah yang membuat para pendengar bingung. Boleh enggak sih? Boleh enggak sih? Jadi kalau saya petakan masing-masing, jadi ada konteks hukum dan ada konteks pahala.
Berbicara masalah hukum, 1 ekor kambing itu cukup untuk 1 keluarga. 1 ekor kambing aja cukup, apalagi 1 ekor tentu lebih cukup lagi. Itu kalau masalah hukum. Artinya apa? Begini Pak, setiap keluarga mampu, setiap tahunnya itu terkena beban sunnah untuk berkurban. Ada 7 orang, suami istri dan 5 orang anak, dan ini masuknya keluarga mampu. Nah, setiap keluarga mampu, setiap tahunnya itu sunnah untuk berkurban. Ya. Nah, ketika 1 orang sudah berkurban, suaminya misalkan, maka istrinya dan anak-anaknya gugur kesunahannya. Itu yang dimaksud dengan 1 ekor kambing cukup 1 keluarga. Ya, artinya apa? Keluarga yang lainnya gugur kesunahan. Ini dalam konteks apa? Hukum. Tapi dalam konteks pahala, kira-kira siapa yang dapat pahala? 1 keluarga atau hanya yang berkurban saja? Yang berkurban saja. Jadi kalau yang berkurban ayahnya, maka yang mendapatkan pahala ayahnya saja. Kalau kurbannya atas nama istrinya, istrinya saja. Kalau kurbannya atas nama anaknya, anaknya saja. Makanya tradisi di kita itu, kalau cuma 1 tahun 1 ekor kambing kurbannya, maka digilir. Tahun ini suaminya, besok istrinya, besok lagi anak-anaknya, ya. Nah, jadi ada sisi hukum dan ada sisi pahala. Nah, ini pengkontekan yang benar. Jadi ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khatib Syirbini di dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, syarah daripada Minhaj. Nah, kenapa kok, ini mohon maaf ya, kenapa kok para ustadz itu tidak menjelaskan konteks ini? Karena kebanyakan dari mereka nggak belajar fikih, hanya belajar hadis. Ya, jadi cuma baca hadis, kemudian baca syarah-syarahnya. Nah, maka seperti itu, lupa menjelaskan konteks atau bahkan tidak tahu itu konteksnya apa. Nah, dari mana kita tahu konteks itu? Kita belajar ilmu fikih. Karena fikih itu ketika menjelaskan hukum, dia akan secara lengkap dan secara rinci untuk membahas hukum. Ini konteksnya apa? Ini konteksnya apa? Tapi kalau kita belajar hukum dari hadis dan syarah-syarah hadis, itu nggak bakal benar, Pak. Ya, kita baca hadis, kemudian baca syarahnya, hukumnya begini-begini. Itu yang dijelaskan di syarah secara global saja, secara umum saja, tidak dijelaskan hukum-hukum rinciannya. Ya, jadi yang berseliweran di media sosial, ya itu banyak kemungkinan sebetulnya. Kemungkinan pertama, ya, kalau kita pakai husnuzon, kemungkinan pertama itu cuma cuplikan aja. Yang namanya cuplikan lengkap nggak, Pak? Nggak lengkap. Mungkin begini, ustadznya itu kalau kajian utuhnya itu menjelaskannya lengkap. Ya, tapi karena sudah jadi short, jadi potongan video, akhirnya apa? Yang motong videonya juga nggak ngerti. Dipotong sebagian saja, disebarkan, akhirnya denger bingung. Nah, kemungkinan pertama itu. Sebetulnya dalam kajiannya itu lengkap, tapi ketika jadi short itu yang disampaikan sebagian. Kemungkinan kedua, memang tadi ustadznya itu tidak belajar fikih, tapi hanya belajar hadis dan syarah-syarahnya, itu saja, sehingga tidak lengkap menjelaskannya. Ya, ya mungkin kemungkinannya cuma 2 itu saja, Pak ya. Kemungkinan cuma 2 itu saja. Maka pentingnya kalau ngaji hukum itu secara offline dan lengkap. Nah, kalau yang di video-video pendek, saya sarankan jangan nonton yang terkait hukum. Kalau di video-video pendek itu nonton motivasi aja, ya, motivasi beramal soleh, motivasi ini, motivasi itu. Kalau masalah hukum, jangan nonton video pendek dan jangan online. Itu harus secara offline, ditanyakan langsung atau ngaji langsung kepada pengajian fikih yang lengkap. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada dua pertanyaan. Pertama, menghadiahkan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Mungkin bahasa lainnya mengatasnamakan kurbannya untuk almarhum, almarhumah. Maka jawabannya boleh. Tapi pahala yang sampai itu adalah pahala sedekah biasa. Loh, kok bisa seperti itu? Pertama, Pak, ada dua hukum yang perlu kita tinjau. Pertama, hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, hukum menghadiahkan pahala. Kalau kita lihat ke dalam hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, sebetulnya tidak boleh, tidak sah berkurban bagi orang yang sudah wafat, kecuali semasa hidupnya orang yang wafat itu pernah berwasiat. Ibu kita atau bapak kita semasa hidupnya bilang, "Nak, kalau bapak ibu meninggal nanti korbankan." Itu namanya wasiat. Nah, kalau ada wasiat dari orang tua, maka sah berkurban atas nama orang tua. Tapi kan biasanya di kita nggak ada wasiat. Orang tua wafat tidak meninggalkan wasiat, kemudian anaknya berinisiatif untuk berkurban. Maka pertama, tidak sah kurbannya. Yang kedua, kita tinjau hukum sedekah. Bagaimana bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia? Sah. Di dalam Sahih Muslim, Nabi pernah ditanya, "Inna ummi tuwfiyat afayanfa'uha an atasaddaqu anha." Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, apakah boleh aku bersedekah untuknya? Kata Nabi, "Tasaddaq anha." Ya, boleh engkau bersedekah untuknya. Nah, dua hukum yang berbeda ini kita gabungkan. Hukum kurban dan hukum sedekah dengan satu pertanyaan tadi. Maka kita jawab, boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, tapi pahala yang sampai itu pahala sedekah. Ustadz, emang bedanya apa pahala kurban dan pahala sedekah? Beda, Pak. Tapi walaupun beda, tetap kualitasnya itu sama. Ya, walaupun beda, kualitasnya sama. Berkurban pahalanya adalah memudahkan seseorang melewati sirat. Sedekah pahalanya adalah bisa tolak bala di dunia dan bisa menyelamatkan di akhirat. Jadi walaupun beda tapi kualitasnya sama. Maka yang ingin berkurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia, saya bilang boleh, silahkan, karena dua-duanya jadi pahala. Yang kedua, bolehkah berkurban untuk orang yang hidup tapi orang itu tidak tahu? Tidak boleh. Kecuali untuk orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan kita. Seperti anak-anak kita. Anak kita yang nafkahnya masih kita tanggung, anak kita yang masih SD, SMA, yang masih kuliah, yang nafkahnya masih kita tanggung, maka kita boleh berkurban atas namanya sementara dia tidak tahu. Boleh. Tapi bagi orang lain yang tidak ada ikatan dengan kita, seperti teman atau saudara jauh, keponakan, kan bukan tanggung jawab kita nafkahnya. Maka itu tidak boleh kecuali kita memberitahu dirinya. Nah, jadi kalau tanpa sepengetahuan dia nggak boleh. Tapi kalau kita memberitahu dia atau bahasa lainnya izin atau informasi, itu boleh, tidak jadi masalah. Misalkan saya sekeluarga cuma 5 orang nih, ya, telepon tetangga atau sahabat dekatnya, nama kamu saya masukin ya, nah, tuh dimasukkan ya ke jatah 7 ekor sapi itu. Boleh, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam.